Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Story Nita Nita. Kali ini aku mau baca lanjut episode 5 part 1. Semoga kalian terhibur dan menyukainya ya. Pagi mentari mulai menampakkan sinarnya di pagi hari dengan diiringi kicauan burung saling sahut menyahut hingga terdengar merdu di indera pendengaran yang mendengarnya. Lisa yang masih tertidur pulas di atas tempat tidurnya perlahan mulai menggeliat ke kanan dan ke kiri saat alarm di gawainya berbunyi. Biasanya saat alarmnya berbunyi, dia langsung mandi kemudian menghias diri semenarik mungkin untuk menyambut suami tercintanya di pagi hari dan melakukan sarapan bersamanya dan Mona sampai ia pergi berangkat ke kantor, dan begitu pula dengan Mona mengikuti les piano kesukaannya. Reja memang pria yang sukses di usianya yang sebentar lagi genap 30 tahun. Ia berhasil mendirikan perusahaan real estate dan memiliki cabang di mana-mana. Dan itulah kenapa Susan tergila-gila dengannya sampai terobsesi ingin cepat-cepat menikah dengannya agar dia bisa merasakan kemewahan dengan bergelimangan harta seperti yang dirasakan Lisa selama ini. Perlahan sinar mentari mulai memasuki ruangan melalui ventilasi kamarnya. Ia pun mulai mengerjap-ngerjapkan matanya memandang langit-langit atap kamarnya. Di mana aku sekarang? Kenapa tenggorokanku terasa kering? Gumam Lisa yang ternyata masih belum sadar sepenuhnya. Sudahlah, mungkin karena aku baru bangun tidur, itu sebabnya tidak ingat apa-apa. Lisa terus berjalan menuruni anak tangga hingga kakinya menginjak lantai dasar. Sebelum ia melangkahkan kaki menuju dapur, sekilas ia menoleh ke arah kamar Susan dan Reja yang masih tertutup dengan rapat. Bahkan dia lupa dengan rutinitas pagi yang biasa kami lakukan setiap harinya. Lirih Lisa kembali harus bersedih saat mengingat desahan gairah mereka tanpa rasa malu jika ada orang lain yang tinggal bersama mereka di rumah ini. Saat tiba di dapur, Lisa melihat seorang pria berbadan tegap tinggi yang membelakanginya sedang membuat kopi. "Permisi?" tegur Lisa mengernyitkan dahinya memandang ke arah pria itu karena begitu asing di penglihatannya. Kemudian pria itu berbalik badan menghadap ke arah Lisa dengan mulutnya melengkung membentuk sebuah senyuman yang bisa menghanyutkan seorang insan setiap kali memandangnya. Seketika Lisa terpana dengan ciptaan Tuhan yang begitu indah berdiri tepat di hadapannya. Pria tampan yang memiliki lesung pipi di bagian pipi kanan dan kirinya, didukung pula dengan bentuk hidung lancip bak seorang aktor. "Apa Nyonya perlu sesuatu?" Suara pria itu membuyarkan lamunan Lisa dan membuatnya salah tingkah memandang ke kiri dan ke kanan. Ya, aku hanya mau minum," jawab Lisa menggerakkan bola matanya memandang ke sana kemari untuk menutupi salah tingkahnya. "Oke, saya akan ambilkan. Tunggu sebentar." Cepat tanggap pria itu langsung mengambilkan segelas air untuk Lisa dan lalu memberikan ke tangannya. "Terima kasih," ucap Lisa kikuk lalu meminum air yang diberikan kepadanya. "Kalau begitu saya pergi dulu Nyonya," pamit pria itu berjalan melewati Lisa yang sedang minum. "Hei, tunggu sebentar," cegah Lisa lalu meletakkan gelas minumannya di atas meja dan kembali menatap pria itu begitu lekat. Sejenak ia berpikir seperti pernah melihat wajah pria yang ada di hadapannya sekarang. "Ya, apa Nyonya perlu sesuatu yang lain lagi?" "Lisa, kau bisa memanggilku dengan sebutan nama itu. Aku bukan Nyonya lagi di rumah ini." "Oh ya, sepertinya aku baru melihatmu di rumah ini. Apa kau teman suamiku atau teman wanita itu?" tanya Lisa seakan berat rasanya menyebut nama Susan di rumahnya. "Tidak, saya bekerja sebagai sopir baru di rumah ini. Jika Nyonya butuh sesuatu atau mau pergi ke suatu tempat dan diantar oleh saya, Nyonya bisa memanggil saya di luar." "Sudah aku katakan panggil aku Lisa. Aku risih dengan sebutan Nyonya," ketus Lisa mudah naik darah. "Oh, maaf Nyonya, maksudnya Lisa." "Oh, jadi kau sopir baru di rumah ini. Apa kau sudah bertemu dengan suamiku?" "Sudah, mereka sedang bersantai di kolam renang bersama dengan," ucap pria itu terhenti dan tak tahu harus mengatakan apa selanjutnya. "Istrinya." "Siapa namamu?" tanya Lisa ketus setelah mendengar ternyata dua sejoli itu masih belum habis menikmati bulan madu mereka sehingga dirinya terabaikan di rumah yang dia tempati.
"Saya Jack," jawab Jack yang ternyata mulai melakukan penyamarannya sebagai sopir pribadi di rumah Lisa. Padahal dia tak kekurangan apapun dalam hidupnya. Entah daya tarik apa yang dimiliki Lisa sehingga membuatnya ingin tahu bagaimana kehidupan Lisa dan penderitaan yang dia alami setelah curhatan panjangnya waktu pertemuan pertama mereka di bar. "Jack, sepertinya aku pernah mendengar nama itu, tapi di mana ya?" ucap Lisa berpikir keras meski kinerja otaknya sedang tidak berfungsi saat ini. Sudahlah, aku tidak peduli tentang namamu. Baiklah Jack, selamat bekerja, semoga harimu menyenangkan dan betah bekerja di rumah ini. Seketika Jack tersenyum menyeringai mendengar ucapan Lisa yang bahkan tak ingat sama sekali tentang dirinya. "Kau tersenyum? Ada apa? Apa ada yang lucu dengan apa yang baru saja aku katakan?" tanya Lisa mengernyitkan dahinya. "Kau sungguh tidak mengingat atau mengenali wajahku sama sekali?" jawab Jack tersenyum tipis di balik wajah datarnya yang tampan. Lisa terdiam mendengar pertanyaan yang baru saja diajukan Jack padanya. Memang benar wajah Jack begitu familiar di penglihatannya. Tapi dia masih belum bisa mengingat dengan jelas di mana mereka tepatnya pernah bertemu sebelumnya. "Apa kau sedang bermain-main denganku? Aku tidak mengenalmu apalagi sampai mengingatmu. Kerjakan apa yang seharusnya kau kerjakan di rumah ini. Meski aku memerintahkanmu memanggil namaku dan berbicara santai denganmu, bukan berarti kau bisa melewati batasanmu sebagai pekerja di rumah ini. Itu artinya aku adalah majikanmu dan kau adalah..." "Sudahlah, aku pikir aku tidak perlu mengatakannya karena kau tahu apa maksud dari ucapanku," ketus Lisa. Tak ingin bicara panjang lebar dengan Jack, ia pun berniat untuk pergi menyusul Reja yang katanya sedang bersantai di kolam renang belakang rumahnya. Lisa, mari kita lihat sedalam apa penderitaanmu di dalam rumah ini," ucap Jack tersenyum menyeringai sambil menyeruput kopi dan memandangi punggung Lisa yang sudah berbalik berjalan membelakanginya. Saat mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Jack, sontak Lisa menghentikan langkah kakinya dan berbalik arah kembali menoleh ke arah Jack yang terlihat santai melemparkan sebuah senyuman untuknya. "Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dariku? Dan apa maksud dari ucapanmu barusan?" segah Lisa memandang Jack dengan tatapan menghujam. "Kau benar-benar lupa di mana kita pernah bertemu? Tidak masalah, perlahan-lahan kau akan mengingat dengan sangat jelas siapa aku sebenarnya dan di mana kita pernah bertemu sebelumnya. Aku rela melamar kerja menjadi sopir pribadi di rumah ini untuk menggali kisah hidupmu yang kelam." Setelah meninggalkan rasa penasaran yang tinggi untuk Lisa, dengan santai ia berlalu pergi meninggalkan Lisa yang penuh dengan banyak pertanyaan dalam benaknya. "Hei! Kau tidak bisa pergi begitu saja. Jelaskan apa maksud dari ucapanmu," teriak Lisa mulai kesal. "Jangan terburu-buru Lisa, kita akan bertemu setiap hari di rumah ini," jawab Jack mengedipkan sebelah matanya lalu melanjutkan langkahnya kembali. "Ada apa ini? Siapa pria itu sebenarnya?" Sudahlah, aku bisa mengurusnya nanti. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemesraan suami pengkhianatku dan sahabat munafikku menikmati kebersamaan mereka tanpa memikirkan perasaanku," geram Lisa dengan amarah menggebu berjalan ke kolam renang belakang rumah mereka. "Sayang, jangan seperti itu, geli," celoteh Susan manja ketawa ketiwi lengkap dengan pakainya di pinggiran kolam renang di rumah mereka, bermain air dengan Reja penuh dengan sukaria. Sementara Lisa yang menyaksikan kemesraan mereka terbakar api cemburu dan mengikuti bagaimana cara berpakaian Susan yang memamerkan lekukan tubuhnya di hadapan Reja. Jika Susan bisa, kenapa dia tidak? Seharusnya pagi ini menjadi pagi yang indah. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merasa ada yang merusak suasana pagiku. Cetus Lisa mulai melakukan pemanasan dengan berolahraga peregangan sebelum menceburkan tubuhnya ke dalam kolam renang. Tentunya dia memakai pakaian bikini yang tak kalah jauh seksi dari Susan. Sementara Reja yang melihat gaya berpakaian Lisa yang begitu sangat seksi dan tidak seperti biasanya dia mengenakan bikini,
Ia pun terperanjat dan langsung berjalan menghampiri Lisa, lalu menutupi tubuh mulusnya dengan handuk putih dan terlihat ketidaksukaan dari sorotan mata tajamnya dengan bikini yang dikenakan Lisa. "Apa-apaan ini, Lisa? Kenapa kau memakai pakaian seperti ini? Cepat masuk dan pakai pakaian yang sopan," bentak Reja dan terlihat otot rahangnya mengeras menahan amarah. "Memangnya apa yang salah dengan bikini yang aku pakai? Di sini hanya ada aku dan kau. Lagi pula aku memakai bikini seperti ini karena ingin berenang di kolam pribadi milik kita. Lalu di mana letak kesalahannya?" tanya Lisa santai dan melepaskan handuk yang diberikan Reja menutupi tubuhnya, lalu membuangnya ke sembarang tempat. "Tapi ini bukan dirimu yang aku kenal sebelumnya, Lisa. Kau tidak biasanya memakai pakaian seperti ini. Ayolah Lisa, jangan menimbulkan perdebatan di antara kita setiap harinya. Cepat pakai pakaian yang sopan, setelah itu kau bisa kembali lagi dan bergabung dengan kita," seru Reja menarik nafas panjang agar lebih sabar lagi menghadapi sikap Lisa yang berubah drastis semenjak dia memutuskan menikahi Susan tanpa meminta persetujuan darinya. "Oh, jadi kau tidak suka melihat aku mengenakan bikini di dalam rumah kita sendiri, kan? Lalu, bagaimana dengan wanita jalang itu? Kenapa kau membiarkan dia memakai bikini dengan bebas di rumah kita? Apa bedanya aku dan dia? Baru 1 hari kau menikahi wanita itu, sekarang kau mulai menunjukkan sikap ketidakadilanmu padaku. Dan aku juga yakin kau akan menghapus diriku dalam hatimu secara perlahan-lahan," sergah Lisa. "Kau dan dia tentu berbeda, Lisa. Selama ini kau selalu mengenakan pakaian tertutup dan sopan. Lagi pula kau sudah tidak gadis lagi. Kau seorang ibu yang punya 1 anak. Berbeda dengan Susan yang setiap harinya selalu memakai pakaian terbuka. Jadi aku sudah terbiasa dengan hal itu, tapi tidak untuk dirimu. Aku tidak bisa melihatmu memakai pakaian yang terbuka. Cobalah mengerti keadaan ini, Lisa. Bisakah kita bertiga hidup rukun dan damai di dalam rumah ini? Aku yakin kita semua bisa hidup dengan bahagia. Bukankah kau dan Susan adalah sahabat terbaik layaknya saudara kandungmu sendiri? Jadi aku pikir tidak sulit bagimu untuk menyesuaikan diri dengannya," timpal Reja mulai frustasi dengan 2 istri yang dia miliki. "Ya, inilah yang ingin aku tanyakan dengan wanita itu. Bukankah selama ini kita sahabat terbaik yang selalu berbagi dalam suka dan duka? Tapi kenapa dia tega merebut apa yang sudah ditetapkan untukku dan malah tega menghancurkan kebahagiaanku?" seru Lisa menghujamkan sorotan mata tajam ke arah Susan yang terlihat seakan-akan merasa jadi korban perdebatan mereka. Reja terdiam mendengar ucapan Lisa. Dia tak punya kata-kata lagi untuk berdebat dengannya. Dia pikir menikahi Susan akan membuat rumah tangganya semakin berwarna karena Lisa dan Susan terlihat begitu akrab hingga tak terpisahkan satu sama lain. Namun sekarang, semua ekspektasi yang ia bayangkan selama ini tidak sesuai dengan realita. Bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, melainkan dia harus berdebat dengan Lisa setiap harinya. Padahal hubungan pernikahan mereka sebelumnya baik-baik saja tanpa ada perdebatan dan perselisihan tercipta di antara mereka. "Sudah cukup, Lisa. Susan tidak bersalah dalam hal ini. Aku yang melamarnya dan mengajaknya untuk menikah denganku. Terimalah Susan sebagai orang baru dalam rumah tangga kita." Tanpa perasaan, Reja terus menekan Lisa untuk menerima Susan sebagai madunya. Kemudian ia meraih tangan Lisa agar bisa membuatnya mengerti dan luluh kepadanya. "Lepaskan tanganku. Kau tidak berhak menyentuhku lagi. Sekeras apa dan sebanyak apapun aku mencoba untuk menghalangi hubunganmu dengannya. Tapi jika kau tidak berniat meninggalkannya, maka semua yang aku katakan terbuang sia-sia," ketus Lisa dengan mata melotot. "Terserah padamu saja. Oh ya, tadi malam Parjo mengatakan kau diantar oleh seorang pria ke rumah ini. Sejak kapan kau pergi tanpa pamit dan berani mabuk-mabukan seperti kemarin malam? Apa kau sengaja ingin merusak nama baikku?" "Apa? Aku diantar seorang pria tadi malam. Siapa pria itu? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali?" Gumam Lisa mencoba mengingat kejadian tadi malam, namun ia masih tak bisa mengingatnya sama sekali. "Jawab!" bentak Reja. "Ya, memangnya kenapa kalau aku diantar seorang pria? Apakah itu berpengaruh untukmu?" sergah Lisa meski dia tak mengingat kejadian semalam. "Tentu aku sangat peduli tentangmu, Lisa. Kau itu masih berstatus sebagai istriku. Aku tidak akan membiarkan kau dekat dengan pria manapun.
Kau tahu kan, kalau aku masih sangat mencintaimu, aku tidak akan pernah sanggup kehilangan dirimu. Lirih Reja membawa Lisa ke dalam dekapannya dengan sangat erat dan begitu merasa takut kehilangan dirinya dan berpaling dengan pria lain. Sampai bertemu lagi di episode 5 part 2. Jangan lupa tinggalkan subscribe buat aku ya guys. Dukung aku untuk lebih semangat lagi bacain cerita ini dan update video. Semoga kalian suka. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi.